Kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Sentul 02 Kecamatan Suwak, Kabupaten Pati, dan yang kami banggakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengkomunikasikan visi dari calon guru penggerak angkatan 10 dan juga desiminasi budaya positif oleh Ibu sekalian. Bapak Ibu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan, saya Nur Zu'afah, PT Angkatan 10 Kabupaten Pati. Saya mengajar dan belajar di SD Negeri Ngetok 01 Kecamatan Gunungkal Kabupaten Pati. Domisili saya di Desa Ngetok. Monggo Bapak Ibu sedang berjalan-jalan melewati Desa Ngetok untuk mampir di tempat saya. Itu sekilas perkenalan dari saya. Untuk mengefektifkan waktu, baiklah saya akan membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif dan visi, acara kelima diskusi dan tanya jawab, acara keenam penutup dilanjutkan sesi foto. Acara pertama pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Sentul 02 kepada beliau Bapak Budiono SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PP, Ketua PP,
yang sudah berkenalan tadi dari SD Kito, yang saya hormati Ibu Sekar selaku CGB Angkatan 11 10 tahun 2024, yang mana nanti akan memberikan pemaparan visi dan misi prakarsa perubahan calon guru penggerak. Terus yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Sembol 2 dan semua yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara-acaranya Ibu Sekar, bahwasanya yang mana di situ tertulis pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, harapan kami apa yang akan menjadi atau dari tujuan acara ini, saya berharap bisa untuk memacu atau menggerakkan hati Bapak Ibu guru yang lain agar bisa termotivasi bagaimana nantinya semuanya bisa ikut berpartisipasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak Mbak Sekar sebagai calon guru penggerak yang muaranya nanti adalah tujuannya satu, yaitu meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Itu yang dapat saya bagikan. Tidak panjang ya. Sekali lagi selamat kepada Mbak Sekar. Silakan untuk melakukan kegiatan ini sebaik mungkin. Kemudian yang lain Bapak Ibu guru saya berpesan ikuti, kemudian paling tidak nanti juga menjadikan motivasi yang ke arah yang lebih baik, ikuti jejak Mbak Sekar. Demikian kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan kepala sekolah. Dilanjutkan acara yang keempat, pemaparan dan diseminasi budaya positif sekaligus mengkomunikasikan visi dari guru penggerak. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Sentul 2, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Nur Zu'afah atas kehadirannya, atas dukungannya pada siang hari ini. Saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan, serta nanti di sesi yang kedua diseminasi budaya positif. Untuk yang pertama Bapak Ibu, hari ini kita akan istilahnya berbagi dan berdiskusi terkait visi dari sekolah. Adapun tujuan dari diskusi pada hari ini mendiskusikan bersama cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Zu'afah, hari ini tidak akan mengubah visi yang ada di sekolah, tapi kita belajar membuat visi secara bersama-sama. Seperti apa impian kita di masa yang akan datang murid-murid kita. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, sebelum pada materi, Bapak Ibu bisa membantu saya membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karyanya Insinyur Soekarno. Baik, saya awali, selanjutnya nanti Bapak Ibu bergantian untuk membacakan, begitu ya? Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno.
Jikalau aku berdiri di pantai Liop, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liop itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Selanjutnya, boleh Ibu? Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkuran pelajaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama membacakan puisi Aku Melihat Indonesia. Dari puisi tersebut Bapak Ibu, pada intinya bahwa di Indonesia ini seperti kurikulum kita yang sekarang ya, kurikulum merdeka. Diharapkan dalam pendidikan di Indonesia ini kita bisa menjalankan kurikulum merdeka tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kami meminta tolong kepada Bapak Ibu Guru untuk membantu menuliskan cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Ada 6 kalimat yang mana nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di dalam post-it. Untuk yang kalimat pertama bisa menggunakan warna apa ini? Oranye. Yang kalimat kedua nanti bisa dilanjutkan sampai kalimat ke-6. Bapak Ibu Guru pasti mempunyai impian bagaimana murid kita di masa yang akan datang. Yang pertama, silakan Bapak Ibu tulis, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana.
Dari yang Bapak Ibu tulis, kami ingin salah satu saja menceritakan cita-cita murid di masa yang akan datang dari beberapa pertanyaan, dari beberapa pernyataan pemantik tadi. Monggo Bu Bella. Baik, dari kalimat pemantik yang sudah disajikan, mungkin cita-cita bagi banyak guru ya, dan ini saya ungkapkan dari saya pribadi. Untuk pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang titik. Sebetulnya sangat banyak sekali ya impian kita untuk murid-murid kita, harusnya gimana, itu sebetulnya sangat banyak sekali. Tapi di sini saya mencoba untuk menuliskan beberapa poin. Yang pertama yaitu kita menginginkan murid itu bahagia, Bu. Jadi kalau dari rumah murid itu sudah bahagia, sudah semangat mau belajar, itu nanti penyampaian materi di sekolah ataupun kita mengajarnya itu jadi lebih enak, lebih mudah seperti itu. Berbeda dengan murid-murid yang mungkin dari rumah itu sudah murung, sudah ada masalah dari rumah, itu pasti akan sangat susah ya, karena dia pasti akan memikirkan, oh kok aku gini ya, di rumah punya masalah, itu pasti menjadi beban untuk si murid ini, seperti itu. Jadi yang poin penting yang pertama saya tuliskan yaitu bahagia. Kemudian yang kedua, mandiri. Kenapa kok kita memimpikan murid itu mandiri? Karena kalau istilahnya kalau kita kita sokong terus, kita manjakan terus si murid ini, pasti nanti itu akan berpengaruh di cara dia belajar mungkin, ataupun di kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, kalau murid ini sudah mandiri tanpa kita suruh, tapi kalau dia sudah butuh, itu pasti dia akan mencari sendiri seperti itu. Kemudian di poin nomor 3 saya menuliskan impian saya yaitu murid yang bertanggung jawab. Kenapa kok bertanggung jawab? Karena dengan bertanggung jawab dia akan memikirkan apa-apa yang akan terjadi, tentang apa yang akan dilakukannya gitu. Jadi pemikirannya itu lebih ke depan, nggak asal misal anak ini nakal, temanku nakal, udahlah aku pukul aja, nggak seperti itu. Tapi kalau sudah dia bertanggung jawab, dia pasti memikirkan efek-efek atau dampak yang akan dia terima seperti itu. Kemudian yang bernalar kritis, untuk poin keempat saya menuliskan bernalar kritis karena semakin kesini itu kan pelajaran juga semakin tinggi gitu tingkatannya. Jadi kalau kita tidak mengimbanginya dengan murid itu bisa bernalar kritis, nantinya dia pasti akan seperti tidak akan paham. Misal ada di pelajaran misalkan tentang fotosintesis gitu, itu kan agak susah ya. Jadi tentang cara makan tumbuhan, itu kan dia harus menanamkan pikiran yang bernalar kritis. Jadi dia harus memikirkan, harus fokus di situ, harus fokus ini setelah ini apa seperti itu. Kemudian nomor 5 yaitu saya ingin murid itu yang kreatif. Jadi kreatif mulai sekarang itu kan juga sudah ada dikembangkan pembelajaran P5. Nah di situ dapat dijadikan wadah untuk guru itu mengasah kekreatifan anak. Jadi tidak hanya belajar matematika 1+1, tapi juga selain itu diasah kekreatifannya. Selain itu juga berakhlak. Kalau murid itu sudah berakhlak, insya Allah nanti kedepannya juga kita akan lebih mudah untuk membimbing si murid ini seperti itu. Kemudian melanjutkan ke pertanyaan kedua, kita percaya murid adalah. Nah di sini saya mencoba menuliskan murid adalah aset bangsa yang harus dibimbing dan diarahkan sehingga nantinya akan dapat membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun kita lihat sekarang murid itu anak kecil, kemudian mungkin belum paham apa ini itu gitu, tapi kita harus melihat jangka panjangnya. Oh, kemungkinan nanti anak yang saya didik itu akan menjadi generasi
generasi penerus bangsa yang dapat membangun Indonesia ini. Mungkin tidak hanya di mata dalam negeri, bisa menjadi di mata luar negeri, seperti itu. Jadi memang kita harus menggiring sejak dari kecil, seperti itu. Untuk pertanyaan di nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, di sini saya menulis yang paling penting yang diutamakan di sekolah itu budi pekerti dan akhlak murid. Mengapa kok budi pekerti? Karena menurut saya kalau anak ini sudah paham unggah-ungguh, sudah bisa menghormati guru, dia pasti akan lebih menghormati dan lebih mendengarkan ketika kita menyampaikan materi-materi seperti itu. Untuk akhlak mungkin sekarang itu kan banyak sekali ya anak-anak yang akhlaknya itu kurang baik. Ini mungkin juga dari pengaruh media sosial yang dapat kita akses kapan saja. Nah, ini juga tugas Bapak Ibu guru dalam membimbing anak-anak untuk berakhlak lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian di poin nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi menurut saya murid itu merupakan pribadi yang sangat membutuhkan guru. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, kemudian menggali kekreativitasan mereka, kemudian untuk memberikan akhlak yang baik, menurut saya murid itu sadar bahwa mereka itu sangat membutuhkan guru sebetulnya. Jadi mereka membutuhkan sosok orang tua yang mereka butuhkan di lingkungan sekolah. Kemudian poin nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, menurut saya, untuk dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk murid. Jadi saya yakin di SD Negeri 102 ini dengan segala situasi dan kondisionalnya saat ini, kita yakin dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk murid. Karena kalau kita sudah menciptakan lingkungan yang nyaman, saya yakin juga penyampaian materi, kemudian kegiatan pembelajaran itu akan lebih semakin lancar gitu. Jadi lebih semakin mengurangi hambatan-hambatannya, seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 6, kita warga sekolah ini paham bahwa pendidikan dan belajar itu sangat penting. Jadi memang kalaupun kita ingin membangun Indonesia ini seperti apa nantinya, dimulai dari pendidikan. Seperti itu Bu Sekar. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu Vera, sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Saya yakin sudah apa yang dipaparkan oleh Bu Vera itu sudah mewakili impian kita Bapak Ibu guru SD Negeri 102, cita-cita muridnya di masa yang akan datang seperti apa. Terima kasih. Lalu kita lihat kembali visi dari SD Negeri 102, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, berpengetahuan dan berwawasan luas. Saya rasa apa yang disampaikan Bu Vera tadi sepertinya sudah terwakilkan pada visi kita tersebut. Kemudian Bapak Ibu, apakah visi dan misi sekolah ya sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi yang sudah dituliskan di post-it tadi, kemudian tadi visinya kita seperti itu, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita? Belum? Pak Arsyad, Pak Damar, sudah selaras? Sudah selaras dengan cita-cita yang diberikan Pak Damar? Bagaimana? Ya Bu, visi dan misi sekolah saya rasa sudah selaras dengan cita-cita terhadap murid. Jadi dilihat dari segi keikutsertaan lomba ataupun dari sikap anak-anak terhadap guru sesama murid, itu pun juga sudah cukup baik dan selaras dengan visi misi sekolah yang ada. Terima kasih. Oke,
saya juga sependapat dengan Pak Dama bahwa alhamdulillah cita-cita murid kita sudah terwakilkan dalam visi. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau mungkin ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada yang ingin ditambahkan atau mungkin sudah seperti itu visi kita sudah mencakup dari keseluruhan yang kita impikan? Sudah, oke, alhamdulillah sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dalam pembuatan visi misi sekolah. Tentunya kita tidak dapat berdiri sendiri, ya Bapak Ibu. Kita perlu bekerja sama, berkolaborasi antar warga sekolah, baik itu Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian ada komite, dan tak lupa ada perwakilan dari orang tua. Nah, di sini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu, ternyata membuat visi itu tidak semudah membuat kalimat, tetapi ada tahapan-tahapannya. Menggunakan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar atau bahkan sudah tahu apa itu tahapan bagja? Ada yang itu? Saya di pendidikan guru penggerak juga baru tahu itu Bapak Ibu, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru SD Negeri Setono II. Dalam membuat visi misi di pendidikan guru penggerak, kemarin saya sudah berlatih Bapak Ibu, berlatih untuk menyusun visi. Tentunya bukan visi sekolah, tapi visi dari saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Tentunya dalam membuat visi juga saya tidak sembarangan, oh kalimatnya seperti ini, tidak. Tetapi ada latar belakang pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena Kak Hadir ini bapak pendidikan kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang mana dalam menuntut itu sesuai dengan kodrat anak, Bapak Ibu. Kodrat anak itu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Dalam menyusun visi guru penggerak, saya tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya harus mampu menuntut anak untuk tumbuh dan memperbaiki perilaku hidupnya agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satunya, Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi ya. Nah, fokus saya itu kepada dimensi berakhlak mulia. Kenapa? Karena saya ingin anak didik saya itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik agar dalam dirinya itu bertumbuh dan berkembang pribadi yang memiliki budi pekerti luhur serta berkarakter mulia. Seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Vera tadi ya, cita-cita murid di masa yang akan datang. Selain itu, latar belakang berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila tadi, berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, mampu memahami ajaran dan kepercayaannya, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, percuma kalau hanya tahu tapi tidak mempraktikkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam visi yang saya impikan, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, saya fokus pada salah satu dimensi berakhlak mulia. Nah, adapun prakasa perubahan yang saya ingin lakukan Bapak Ibu, menumbuh kembangkan budi pekerti dan karakter peserta didik melalui pembiasaan Geramas. Apa itu Geramas? Gerakan Budaya 5S. Prakasa perubahan tersebut nantinya insya Allah akan menjadi program. Jika Bapak Ibu setuju, program tersebut nanti akan dijalankan di sekolah seperti itu. Kalau untuk kemarin masih dalam lingkup kelas 4.
Nah, sebelum masuk ke kita lihat dulu apa itu inquiry apresiatif, biar Bapak Ibu tahu apa sih itu inquiry apresiatif. Ternyata inquiry apresiatif itu merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA ini dimulai dengan menggali hal-hal positif yang ada di sekolah, kemudian keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sekolah tentunya, sebelum sekolah tersebut menampak pada tahap dalam melakukan perencanaan perubahan. Adapun dalam menyusun visi diperlukan tahapan-tahapan bagja. Yang pertama, bagja itu akronim ya. Buat pernyataan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, berikut kegiatan Geramas yang sudah saya lakukan di kelas 4. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu di kelas juga pasti sudah melaksanakan seperti itu, ya. Ini sedikit contoh dari yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama, selalu membiasakan murid selalu senyum. Karena kalau tidak senyum kan nggak enak juga ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru juga harus memberikan contoh. Di depan masa Bapak Ibu guru nggak senyum, cemberut, otomatis anak-anak juga tidak akan semangat untuk belajar. Kemudian membiasakan ucapan salam dan sebelum dan sesudah pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu juga sudah melakukan. Yang ketiga, guru harus menjadi teladan nyata. Menyapa murid, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya, seperti itu. Kemudian membiasakan sikap sopan baik itu kepada Bapak Ibu guru, kalau di sekolah budaya saling, ya. Kemudian sesama temannya ataupun orang lain. Dan yang terakhir, membiasakan berbicara yang baik atau satu. Selain itu Bapak Ibu, nanti pada kegiatan Geramas tadi saya memiliki gagasan untuk membuat poster atau slogan yang nantinya bisa ditempel di kelas masing-masing, atau nanti rencananya bisa seperti banner ditempel di sekolah seperti itu. Bukan hanya sekedar poster, tapi harapannya nanti bisa berjalan dengan baik. Dalam kegiatan pembiasaan Geramas, gerakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, harapannya budi pekerti dan karakter peserta didik akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam prestasi tentunya, melainkan juga anak-anak dapat memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta yang paling penting mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Tentunya dalam kegiatan program juga perlu adanya refleksi sebagai umpan balik apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian nanti dalam rencana tindak lanjut kegiatan tersebut ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan atau bisa masukan atau saran dari Bapak Ibu terkait program tersebut, apakah setuju perlu dilakukan atau bagaimana? Khusus mau memberikan masukan? Bagaimana Bapak Ibu? Bu Ima? Khusus tidak? Tidak. Berarti untuk program tersebut Bapak Ibu bagaimana guys? Setuju atau tidak? Harapannya nanti di kelas Bapak Ibu bisa ya sebenarnya sudah dilakukan ya. Cuma kenapa saya menumbuh kembangkan? Sebenarnya sudah berjalan, namun harapannya itu bisa konsisten dilakukan setiap hari. Ya, seperti itu ya. Setuju ya? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah setuju, berarti pada sesi pertama pemaparan visi misi
dan Prakasa Perubahan sudah selesai di Bu Nur. Dari Bu Nur mungkin ada tambahan atau lanjut saja. Langsung saja nih Bapak Ibu pada materi yang kedua, diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar tidak budaya positif? Oke. Nah, apa itu budaya positif? Pada kesempatan yang kedua ini, mari kita belajar, berdiskusi, bekerja sama demi mewujudkan budaya positif di SD Negeri Setono 2. Sebelum memasuki budaya positif, Bapak Ibu perlu diketahui tujuan pendidikan di Indonesia kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru harus menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tentunya juga menyesuaikan kodrat anak. Dalam konsep budaya positif nanti ini ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari beberapa itu tentunya Bapak Ibu mungkin ada yang itu apa sih, kok saya baru dengar sekarang begitu ya. Atau yang sudah aktif di PMR sebenarnya sudah ada Bapak Ibu, ada materi tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pada saat ini kita sudah berada di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Tentunya dalam paradigma belajar itu ada perubahan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sesuai dengan minatnya. Tentunya juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti yang cita-cita disampaikan oleh Bu Vera tadi. Yang ketiga, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Monggo Bapak Ibu boleh disambil minum, makan nggak apa-apa. Nah, sekarang ada percobaan Bapak Ibu, mari kita lakukan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anggap saja Anda adalah A. Tugas Anda adalah menempatkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dua orang yang tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar membuka kepalan tangan Anda. Tentunya dalam percobaan tersebut masing-masing dari Bapak Ibu berbeda pemikiran. Monggo mungkin Pak Dama misalnya menjadi yang A. Berarti Pak Dama mempunyai sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan. Kemudian khusus yang B, khusus menggoda Pak Dama supaya Pak Dama mau membuka kepala tangannya dengan cara apapun. Pak Dama sama Bu Miknya sama mana gitu? Oke. Nah, ya yang satu khusus, yang satu Pak Dama. Coba kita mau praktekkan, boleh gitu Mbak? Pak Dama mempunyai sesuatu yang sangat berharga, entah itu apapun bagi Pak Dama. Kemudian Pak Dama prakteknya begini, aku punya sesuatu. Saya punya sesuatu yang spesial. Punya apa itu Pak Dama? Rahasia. Buka dong sedikit. No. Setelah
Nggak boleh. Enggak tak ambil enggak? Coba deh lihat sebentar aja. Nggak boleh. No. Boleh enggak? No. Ayo. Gak tak kancani boleh. Ya, no. Buka lah Pak. Sebentar aja. Nanti tak kasih apa ya? Coklat. Punya Mas Pak Arsan mungkin boleh. Yang punya kepala cuma Pak Dharma itu. Buka sedikit lah Pak. Nggak boleh. Tangannya itu loh. Nggak boleh. Buka satu jari aja, satu jari. Saya punya prinsip Bu. Wah, prinsipnya gimana ini? Nggak boleh dibuka. Saya mau niru, mau punya apa sih sebenarnya Pak Dharma itu? Kok sampai erat banget itu pandangannya? Rahasia. Boleh lah, dibocorin sedikit aja. No. Nggak boleh ya, pelit. Jadi Pak Dharma di sini kata nih, nggak mau di bawah aja Pak. Pak Dharma tadi kan selaku A yang memegang sesuatu sangat penting dan beliau tidak membolehkan khusus B untuk membuka meskipun menggunakan berbagai cara. Nah, mengapa Bapak tidak mau membuka kepala tangan tersebut Pak? Ya, itu sangat berharga dan saya mempunyai prinsip nak A ya A, nak B ya B. Ya, sip, bagus sekali. Kemudian, mengapa alasan Anda B tetap menutup kepala tangan Anda? Sudah Pak. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala? Menurut Pak Dharma siapa? Yang punya kendali untuk mengontrol tetap tertutup, tetap terbuka? Ya saya sendiri. Ya. Ya termasuk kontrol yang membuka atau menutup ya saya sendiri yang cuma bisa melaksanakan itu. Mengendalikan diri sendiri ya. Nah, dari situ Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama-sama terkait teori kontrol. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebenarnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, sepertinya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya kadang-kadang kan bapak ibu guru itu kudu anut aku begitu kan. Nah itu termasuk miskonsepsi sebenarnya Bapak Ibu. Yang mampu mengontrol seseorang itu sebenarnya hanya dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan Bapak Ibu atau bukan orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti bujukan yang dilakukan Bu Sus tadi merupakan bentuk kontrol juga sebenarnya. Murid jika dilakukan pada murid akan menyadarinya dan mencoba suatu saat nanti jika dilakukan lagi dia akan menolak bujukan tersebut atau bahkan murid itu akan tergantung dari Bapak Ibu guru yang mengontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Murid tidak akan disiplin seperti itu, tetapi dia merasa terpaksa karena dikontrol oleh orang lain. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Sebenarnya tidak seperti itu, okay? Kemudian makna disiplin. Apa itu makna disiplin Bapak Ibu? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya dibilangkan seperti itu. Disiplin itu ya kamu manut dengan saya. Padahal aslinya tidak seperti itu, ya. Belajar. Kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan
tujuan mulia. Karena ada paksaan tersebut, biasanya anak-anak disiplin tapi ya hanya waktu itu, mungkin di waktu yang akan datang dia lupa, misalnya seperti itu. Kemudian disiplin itu apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang akan dilakukan pada nilai-nilai yang dihargai, dengan tentunya dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain, dari kesadaran diri sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai itu apa? Nilai kebajikan yang sifatnya itu positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu kalau di pendidikan itu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, tidak lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya ada 6 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai yang tentunya menjadi tujuan pendidikan di Indonesia seperti itu nih Bapak Ibu. Harapannya anak-anak di Indonesia itu mempunyai nilai-nilai tersebut. Tentunya juga akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Tadi disiplin, sekarang disiplin positif. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan tersebut. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran melakukan sesuatu tanpa diancam. Balik lagi seperti tadi ya Bapak Ibu, harus sesuai dengan kesadaran dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu di sekolah melaksanakan budaya positif sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah melaksanakan budaya positif? Tentunya sudah ya. Budaya positif di sekolah, suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul, dan budi pekerti. Budaya positif di sekolah dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik dari seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, murid itu sendiri, tenaga pendidik yang lain, maupun wali murid. Disiplin dan keteladanan yang diberikan guru besar dampaknya untuk percepatan pembentukan budaya positif. Jadi dimulai dari kita Bapak Ibu Guru, jika kita konsisten, kita disiplin, kita memberikan keteladanan yang baik bagi murid, insya Allah budaya positif itu akan tercipta di sekolah kita. Ya. Kemudian bagaimana cara mengawali penerapan budaya positif di sekolah? Apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Ternyata Bapak Ibu bisa kita mulai dari kelas kita masing-masing dalam membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Salah satu strategi untuk menguatkan disiplin positif murid adalah dengan membentuk sebuah keyakinan di kelas masing-masing dengan tentunya panduan guru. Bukan lagi sebuah aturan yang ketat dan mengikat. Kalau biasanya aturan itu kan berasal dari sekolah atau dari Bapak Ibu Guru. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, kita mencoba mengajak murid untuk bekerja sama, berdiskusi, nilai-nilai apa yang harus diyakini anak-anak di dalam kelasnya. Bagaimana bisa disiplin kalau aturan tidak ada dan tidak ditegakkan? Menurut Bapak Ibu bisa tidak kalau disiplin itu tidak ada aturan? Apakah harus ada aturan? Harus ada, tapi lebih ke keyakinan kelas. Kalau aturan tadi kan bersifat sepihak dari
sekolah ataupun dari guru. Tapi kalau keyakinan kan bisa mengajak murid untuk mengutarakan pendapatnya, apa yang mereka inginkan. Tentunya ya yang baik-baik, bukan yang tidak baik. Nah, sekarang kita lihat aturan bedanya dengan keyakinan kelas itu apa. Kalau aturan bersifat mengikat dan memiliki kecenderungan untuk dilanggar, biasanya seperti itu ya, dilarang merokok misalnya. Ada yang merokok, dilarang menyontek, ada yang mencontek. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, ada yang datang terlambat ke sekolah, seperti itu. Kemudian berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan dibentuk bersama, sama dengan seluruh warga kelas, kemudian murid dan guru sama-sama menyetujui keyakinan apa yang harus dijalankan di dalam kelasnya. Tentunya tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar lingkungan kelas juga harus dilaksanakan. Keyakinan kelas siswa mengajukan usulan mengenai apa yang ingin dicapai, apa yang diimpikan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kelas. Kemudian dari curah pendapat masing-masing murid disepakati dan tentunya akan dijalankan bersama. Tentunya ada komitmen serta konsekuensi yang jelas. Misalnya kalau ada yang tidak menjalankan keyakinan, nanti konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, sekarang ada sedikit percobaan Bapak Ibu. Ada di samping ini ada peraturan, yang di samping kanan Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini ternyata namanya peraturan Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu dari peraturan tersebut, kalau menjadi sebuah keyakinan kelas, nilai apa yang harus dijalankan? Dari Busol datang tepat waktu. Kita takut dulu ya. Untuk yang kedua, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin dari khusus keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Okay. Susun kembali buku agar rapi. Yang ketiga, yang ketiga, bergantian atau menunggu giliran. Misalnya di kelas mau mengumpulkan tugas, biasanya kan anak-anak berguduk begitu kan. Bu Ima biasanya kelas 1, sabar anak-anak, satu-satu saja, jangan berebut misalnya. Itu kalau diubah menjadi keyakinan kelas apa? Bu Ima? Sabar begitu ya, nilai sabar gitu. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor, di luar maksudnya. Termasuk apa keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Bu Vera? Jangan berdiri di kelas atau koridor. Itu kan termasuk peraturan, karena perintah ya. Jangan, dilarang, tidak boleh. Kalau keyakinan kelas kalimatnya yang positif yang bagaimana? Tetap berada di kelas, tetap berada di dalam ruang kelas. Atau bisa mungkin tertib gitu ya, tertib. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Paham? Dilarang mengganggu orang lain. Sikap nilai apa yang harus diyakini? Dilarang mengganggu orang lain. Tertib? Ya, nggak apa-apa, ditaruh dulu tertib. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, perundungan misalnya, terus pukul-pukulan biasanya, jambak-jambakan. Apa Bu Bima? Gimana? Jaga tangan, mulut kiri, panjang sekali. Nggak apa-apa. Enggak. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ternyata keyakinan kelasnya itu simpel sekali deh. Anak-anak harus disiplin. Astagfirullah. Sebentar. Hadir di sekolah kan termasuk nilai disiplin. Oke. Kemudian selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya dari perpus, setelah membaca buku biasanya anak-anak langsung ditaruh sembarangan. Untuk melatih tanggung jawab
dikembalikan ke tempatnya. Kemudian berganti atau menunggu giliran, harus bersabar seperti yang Bu Ima sampaikan tadi. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, juga menghormati orang lain. Itu beberapa contoh Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Seperti itu, membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dengan muridnya. Nah, ternyata dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kita memberikan kesempatan pada masing-masing peserta didik untuk menulis keyakinan apa yang mereka yakini pada kertas post-it, sama seperti Bapak Ibu tadi. Kemudian ditempelkan di papan tulis. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis dari masing-masing siswa, kemudian dikumpul, dipilah dan dikelompokkan berdasarkan nilai atau makna yang sama. Kemudian setelah itu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kalau masih ada dilarang, jangan, tidak boleh, itu termasuk kalimat yang negatif nih Bapak Ibu. Maksudnya nanti aturan, bukan keyakinan tapi aturan. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini ada contoh yang sudah saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama ini ada Yang pertama ini ada anak menulis keyakinan apa yang mereka inginkan, kemudian ditempel, diulas dan dipilah serta dikelompokkan, kemudian ditulis keyakinan kelasnya apa saja. Enggak begitu kelihatan gitu. Kalau mau lihat videonya boleh di YouTube saya gitu Bapak Ibu, biar ramai YouTube. Nah, dilanjutkan dalam membuat keyakinan kelas, apakah boleh guru memberikan penghargaan atau hukuman? Menurut Bapak Ibu boleh tidak adanya penghargaan atau hukuman? Boleh ya? Menurut Bapak Ibu boleh, nggak apa-apa, kan pendapatnya seperti itu. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu hukuman dan penghargaan. Sudah tidak relevan lagi dengan kurikulum Merdeka yang sekarang Bapak Ibu. Iya, tidak boleh. Karena diharapkan siswa dapat melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi dari keyakinannya sendiri, dari dirinya sendiri. Kemudian murid sudah tidak boleh dihukum, apalagi hukuman fisik itu tidak boleh ya. Karena hukuman hanya akan membuat efek jeda. Pada saat itu anak akan takut, tetapi kemudian suatu saat nanti dia akan mengulangi lagi seperti itu. Kenyataannya kadang kita juga masih memberikan hukuman. Saya dari pendidikan guru penggerak ini jadi merenung Bapak Ibu. Ternyata yang saya lakukan selama ini memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan itu tidak diperbolehkan. Nanti ada caranya sendiri Bapak Ibu bagaimana mengatasi suatu permasalahan atau kasus yang ada di sekolah. Hukuman itu sifatnya akan menakut-nakuti, anak-anak akan takut berdikandani, dia takut. Tidak melakukan sesuatu jadi bukan dari dirinya sendiri, melainkan takut pada hukuman, takut pada Bapak Ibu guru. Bagaimana caranya atau solusi yang dapat dilakukan guru ketika murid melakukan kesalahan selain dengan hukuman? Bapak Ibu guru dia tahu tidak? Selain dengan hukuman, apa ya berarti ya? Anak muridku membuat masalah, mengalami permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Menasihati, diajak ngobrol, gak apa-apa. Memberitahu yang benar. Ya, disuruh bercerita. Kamu kok bisa begini karena apa? Itu ya betul. Kemudian, nah ini ada filosofinya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Karena kurikulum Merdeka itu
kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, Bapak Ibu, ternyata memberikan penghargaan, reward kepada anak itu sama dengan hukuman. Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ternyata reward itu juga sama dengan hukuman, tetapi hukumannya itu membujuk, memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dihukum oleh penghargaan ada beberapa dampak. Yang pertama, tentunya akan menurunkan kualitas murid sendiri. Yang kedua, mematikan kreativitasnya. Oh, mungkin dari yang dia lakukan itu dia ternyata punya ide, punya pemikiran, tetapi kita belum sempat menggali apa yang dia inginkan. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang ada lagi nih Bapak Ibu, tindakan guru. Ada yang mau membantu Pak Asep mungkin yang pegang masih tadi, yang pegang nih. Monggo Pak Asep untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat janji di sekolah. Menurut Pak Arsyad, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita tampung dulu deh. Konsekuensi. Yang kedua, mungkin Pak Nur mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Nur juga konsekuensi. Sekarang yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Vera mungkin atau Bu Ima? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi juga. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Ima, konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Khusus hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi semua. Kalau kita lihat dulu, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK Pak Asal. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi juga? Mari kita lihat jawabannya. Ternyata yang pertama itu hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Dari beberapa Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memahami bedanya hukuman sama konsekuensi apa berarti? Konsekuensi itu ada hal yang dia lakukan, ada hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau konsekuensi apa Bu? Kalau konsekuensi menurut saya itu sebelumnya ada hal yang dia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Oke. Konsekuensi kalau menurut Bunda seperti itu. Kalau hukuman? Kalau hukuman apa ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Karena dia melakukan kesalahan. Jadi dihukum seperti itu. Kalau konsekuensi lebih ke apa ya? Tanggung jawab. Ya kan, ya? Tanggung jawab karena tugas temannya dicoret, ya dia harus menggantikan. Bukan dihukum tapi konsekuensinya memang harus mengganti. Sama seperti tumpahan air yang di meja itu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, apa penyebab terjadinya suatu permasalahan? Kalau menurut Bapak Ibu biasanya apa? Kok bisa di sekolah itu ada anak yang seperti ini? Penyebabnya apa? Kurang tanggung jawab pribadi masing-masing, kemudian konflik, tidak menghargai orang lain, banyak sekali
banyak hal, tergantung situasinya. Ternyata Bapak Ibu, suatu permasalahan itu bisa terjadi karena adanya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya anak-anak kalau ingin sesuatu, dia akan melakukan berbagai cara. Menurut dia, kemudian seluruh tindakan yang dilakukan itu memiliki tujuan supaya tujuannya tercapai atau keinginannya tercapai, dan usahanya pasti dilakukan yang terbaik agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup, kemudian butuh kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kelima kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, selanjutnya ada motivasi yang menyebabkan perbuatan atau perilaku manusia. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Contoh motivasi perilaku manusia ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan itu ternyata termasuk ke dalam motivasi eksternal dari luar diri seseorang. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain juga termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan ketika melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan rasa puas dalam dirinya sendiri, apa yang terjadi jika melakukannya itu termasuk motivasi internal. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah mengantuk, saya juga sudah catat. Boleh ice breaking sebentar? Bapak Ibu silakan berdiri. Berdiri dibagi 2 saja, ya Bapak. Oh, pasang, ya Bapak dilandar dulu. Maka khusus berdiri pada di sini. Mungkin ada yang pernah mendengar ice breaking hujan rintik-rintik itu loh Bu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Monggo Pak Nom berdiri Pak Nom. Gini saja cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Nanti kalau pegang-pegangan Pak Dama tidak mau frame katanya. Monggo Pak Asad. Berdiri. Ayo. Sini dulu Pak Nom. Pak Budi mungkin mau ikut Pak Budi. Enggak, Pak Budi lagi sibuk. Kita itu gitu Bapak Ibu. Kalau hujan itu tangannya gini-gini di punggungnya. Kalau yang depan nanti dulu. Pak Asad gini-gini. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Mana tangannya Pak? Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Gini dulu Pak. Hujan rintik-rintik. Kemudian hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Gitu Pak. Nah, kita ulangi ya. Ulangi nanti gantian. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu-batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai,
Nggih. Tinggal sedikit Bapak Ibu. Sudah jam 1. Satu menit 25 jam, 1 jam. Ya, 25 lebih 25. Dilanjut ya Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol guru dalam menghadapi suatu permasalahan. Ternyata Bapak Ibu dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah itu tidak serta-merta hanya begitu. Tetapi kita punya posisi kontrol. Sebagai guru kita punya posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrol guru yang bisa dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan yang ada di sekolah. Tentunya dari kelima kontrol ini sebenarnya dilakukan ya, tapi yang lebih baik dilakukan itu adalah yang posisi manajer Bapak Ibu. Karena dengan posisi kontrol manajer ini harapannya akan membentuk identitas murid menjadi sukses. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah itu identitas gagal karena masih dikontrol oleh Bapak Ibu guru, tidak dari anak itu sendiri. Kemudian teman pemantau itu juga bisa sukses, hanya saja yang paling penting itu manajer. Kita memposisikan diri sebagai kalau bisa manajer. Teman pemantau juga bisa, tetapi yang paling baik yang seharusnya dilakukan guru itu adalah posisi manajer. Nah, ini apa saja sih penghukum itu seperti apa? Contohnya ini ada yang menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum, penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya ibu itu kecewa sama kamu, kamu itu tidak nurut. Itu biasanya pembuat rasa bersalah seperti itu, dan masih banyak. Kemudian kalau teman, ayolah, terus kalau bu guru, biasanya seperti itu. Mana bu guru, mesti kan ini bu guru kok seperti itu. Kalau pemantau, apa peraturannya biasanya? Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Kemudian kalau manajer itu yang seperti Bu Sol sampaikan tadi, kita menanyakan baik-baik kepada anak apa yang anak yakini, kemudian kenapa kamu bisa melakukan seperti itu. Nah, itu posisi yang harus kita lakukan di dalam mengatasi sebuah permasalahan. Nah, sekarang Bapak Ibu sebentar, monggo dicermati terlebih dahulu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima ini, nanti silakan Bapak Ibu guru kira-kira dari pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi siapa yang mengatakan? Pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Kita simpan dulu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Pembuat rasa bersalah? Apa kira-kira Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, ya teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer? Ya Bapak disimpan dulu. Manajer? Pemantau? Ya nggak apa-apa. Saudara pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kira-kira jawaban Bapak Ibu sudah tepat atau belum? Nah, ternyata saya kecewa sekali dengan kamu anak-anak misalnya. Itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau bisa dihindari, jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Aku salah terus, nggak tahu benar. Kalau bisa
dihindari gitu. Jangan sampai seperti itu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Teman itu bisa, cuma kalau bisa kita manajer saja yang tertinggi, yang terbaik. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, termasuk pemantau? Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang paling tinggi, manajer. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi suatu permasalahan? Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Nah, Busuk pernah mendengar? Saya kira sudah. Ternyata segitiga restitusi itu bukan segitiga berwujud, bukan ya? Tapi segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya dari permasalahan yang sudah mereka buat, kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan seseorang. Nah, ternyata Bapak Ibu, konsep disiplin itu, hukuman itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian agar disiplin itu tertanam kepada anak, kita harus berusaha mencoba menerapkan segitiga restitusi atau konsekuensi. Itu insya Allah bisa menjadikan anak-anak disiplin karena dirinya sendiri, bukan karena Bapak Ibu guru. Seperti itu. Ciri-ciri restitusi apa? Yang pertama ada bukan menebus kesalahan namun belajar. Anak-anak belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kamu mau tidak memperbaiki masalahmu? Bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi mereka akan sadar bahwa dirinya, oh saya salah. Dari dalam dirinya mereka, saya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, di segitiga restitusi, namanya saja segitiga Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal. Karena biasanya anak-anak kalau berbuat salah itu kan mereka langsung down seperti itu. Menjadi positif, dia menjadi, oh aku salah gara-gara ini, aku tidak boleh melakukannya lagi. Kemudian apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru? Misalnya menghadapi suatu permasalahan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, Busuk kan juga pernah melakukan kesalahan, tetapi sebagai manusia kita harus bisa memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan lain-lain. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kira-kira kamu kenapa melakukan itu? Apa alasannya? Mungkin bisa ditanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai. Ada nilai tanggung jawab, nilai menghargai orang lain, saling menghormati dan lain sebagainya. Itu 3 tahapan itu. Berikut ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah praktik dengan murid bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Semoga sinyalnya ada. Maximum volume.
Maximum volume. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga institusi yang nanti kita di sekolah tentunya Bapak Ibu harapannya jika ada suatu permasalahan Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga institusi. Harapannya bentuk identitas anak menjadi sukses dalam disiplin bukan karena Bapak Ibu guru tapi karena keyakinan diri sendirinya. Sudah selesai dari Bapak Ibu. Kesimpulannya pada penanganan kasus atau permasalahan yang dilakukan guru menggunakan tahapan segitiga institusi dan diharapkan kita sebagai guru dapat memposisikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan mampu mengubah identitas gagal pada siswa menjadi identitas sukses, serta mampu menumbuhkan sikap disiplin, percaya diri, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Seperti itu, terima kasih. Sudah selesai? Sudah Bu? Sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda. Terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Sekar sangat jelas. Bu Sekar sudah mampu untuk menyebarkan pemahamannya tentang budaya positif di sekolah serta mampu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif yaitu restitusi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan guru dan kepala sekolah atas partisipasi aktif dalam pelaksanaan diskusi visi ini. Untuk acara yang kelima, diskusi dan tanya jawab, apakah ada yang perlu bertanya atau tidak? Jika tidak, dilanjutkan ke acara selanjutnya. Cukup? Kalau cukup, dilanjutkan di acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, apabila dalam memandu acara hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semua, kami ucapkan mohon maaf, beribu maaf. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Friska Ayu Adityastuti, guru kelas 2 SD Negeri Sentul 02, yang sekaligus menjadi rekan dari Ibu Sekar Permatasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 10. Dalam pemaparannya, Bu Sekar telah menyampaikan tentang budaya positif, khususnya tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif, Bu Sekar memaparkan adanya keyakinan kelas yang dapat dibuat oleh dua pihak, yaitu dari pihak guru dan pihak siswa. Dari pemaparan ini, saya mendapat pengetahuan baru, yaitu dalam menanamkan sikap disiplin kepada siswa. Seorang guru tidak disarankan membuat aturan yang sifatnya melarang, yang ditentukan oleh dari hanya pihak guru atau dari hanya pihak sekolah saja. Seyogianya seorang guru dan siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa dan diikuti dengan komitmen serta konsekuensi yang jelas. Supaya apa? Supaya dalam pelaksanaannya siswa tidak merasa dipaksa, melainkan dari kesadarannya sendiri untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati. Dari pemaparan Bu Sekar, saya juga jadi lebih tahu bahwa penerapan reward atau penghargaan serta punishment atau hukuman sudah tidak relevan lagi dalam kurikulum Merdeka ini. Karena apa? Karena diharapkan siswa dapat melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapat hadiah dan tidak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Melainkan siswa itu melakukan sesuatu hal murni dari hatinya atau keyakinannya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, poin penting yang selanjutnya adalah dari keyakinan kelas yang dibuat, mungkin beberapa kali atau seringkali mungkin tidak dapat dipungkiri, siswa itu akan melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan yang telah dibuat tadi. Nah, dalam pemaparannya juga, Bu Sekar sudah menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berisi langkah-langkah dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat di kelompoknya. Nah, dari pemaparan Ibu Sekar tentang segitiga restitusi ini, saya juga menjadi lebih tahu bagaimana cara untuk menangani siswa yang bermasalah. Misalkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misal ada kasus atau masalah anak yang sering tidak mengerjakan PR. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan menstabilkan identitas. Misalnya dengan berkata, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Berbuat salah itu manusiawi. Yang langkah kedua selanjutnya, saya akan memvalidasi kebutuhan dengan bertanya, mengapa kamu sering tidak mengerjakan PR? Langkah ketiga dengan menanyakan keyakinan, apa nilai yang kamu langgar di kelas kita? Dan bagaimana perasaanmu jika tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Dalam penerapan segitiga restitusi, Bu Sekar juga menyampaikan bahwa guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang mampu mengubah identitas gagal pada siswa menjadi identitas sukses, serta mampu menumbuhkan sikap disiplin, percaya diri, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Secara umum, dari pemaparan disiplin positif dari Bu Sekar ini, saya pribadi menjadi lebih tahu hal-hal apa yang harus saya lakukan sebagai guru untuk menanamkan sikap disiplin pada anak. Antara lain dengan pertama, membuat keyakinan kelas. Yang kedua, jika ada anak yang mempunyai masalah karena melanggar keyakinan kelas tadi, kita sebagai guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Seperti itu. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Aska. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Aska, hari ini
Ibu tahu kamu datang terlambat ke sekolah? Iya, Bu. Ayo, sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? 3 kali, Bu. Menurut Aska, datang terlambat ke sekolah merupakan kesalahan? Iya, Bu. Saya minta maaf. Iya, tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju, Bu. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Aska datang terlambat ke sekolah, pasti ada penyebabnya. Nah, mengapa Aska bisa datang terlambat ke sekolah? Saya sering tidur malam karena saya suka menonton televisi sehingga kurang tidur, Bu. Menurut Aska, perbuatan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut Aska, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena dengan disiplin saya akan datang tepat waktu dan menghargai waktu. Hebat, disiplin itu memang sangat penting. Jadi pekerjaan kita tidak akan menumpuk. Ya, Bu, saya menyesal sering datang terlambat. Saya mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Sikap baik kamu sudah sangat baik, sudah menyesal dan meminta maaf. Nah, sekarang apa yang akan Aska lakukan supaya tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat agar dapat bangun lebih awal dan tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Hebat, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu nanti juga akan berkomunikasi dengan orang tua supaya Aska tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang Aska boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Wes, Bar. Assalamualaikum, nama saya Aska, saya siswa kelas 4. Saya merasa senang setelah melakukan restitusi bersama Bu Sekar. Saya bisa belajar memperbaiki kesalahan dan saya bisa belajar mencari cara untuk menyelesaikan masalah dan tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Sekar sudah membimbing saya. Wassalamualaikum.